Sejarah Nusantara yang disembunyikan Belanda. Narasi besar sejarah Nusantara ini masih didominasi oleh rekonstruksi sejarah yang dibangun oleh kolonial Belanda. Banyak hal yang dengan sengaja dilabeli oleh Belanda. Sebut saja penyebutan nama agama leluhur Nusantara yang bernama Kapitayan atau Sunda Wiwitan. Oleh Belanda dipukul rata sebagai praktek dinamisme dan animisme. Selain itu, peran para penyebar Islam seperti Wali Songo juga dikerdilkan, bahkan diberi gambaran yang buruk. Belanda dalam banyak hal, terutama mengenai kiprah Islam di Nusantara, banyak yang ditutup-tutupi dan disembunyikan. Hal itulah yang seringkali disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto, baik dalam bukunya maupun di beberapa ceramahnya mengenai sejarah Islam di Nusantara. Menurut penulis buku Atlas Wali Songo ini, Belanda sangat alergi dengan kata Islam. Mereka selalu menyebut kelompok Muhammadan untuk memanggil agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu. Rupanya itu bukan kesengajaan. Itu memang dibuat sistematis dan masif. Sejarah tentang kebencian Belanda terhadap Islam diawali dari banyaknya perlawanan kelompok Islam terhadap Belanda sejak zaman VOC sampai dengan pemerintah Hindia Belanda. Lebih-lebih sejak berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1830. Tercatat dalam kurun waktu 100 tahun, sejak 1799 sampai dengan 1900 ada 112 perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan kelompok Islam yang dipimpin oleh guru tarekat dan ulama. Bagi Belanda, Islam adalah hal yang mesti dilemahkan dan dilumpuhkan. Caranya bagaimana? Menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, sedikitnya ada 3 cara untuk digunakan Belanda dalam melemahkan kelompok Islam. Pertama, Belanda menggunakan candu untuk melemahkan umat Islam. Gaya menghisap candu sengaja Belanda sebarkan di hampir seluruh Jawa. Itulah mengapa pada periode tahun 1800-an, kebiasaan menghisap candu ini telah menjadi gaya hidup bangsawan Jawa yang hidup di dalam keraton. Bahkan, candu kala itu telah menjadi penanda tinggi rendahnya status sosial seorang bangsawan. Semakin bagus kualitas candu yang disuguhkan ke tamu yang datang, maka penghormatan kepada si empunya rumah akan semakin tinggi. Cerita tentang maraknya penggunaan candu di kalangan masyarakat Jawa juga dapat ditemui pada cerita salah satu panglima perang Diponegoro yang bernama Basah Kerto Pengalasan. Ia adalah panglima perang Diponegoro yang berhasil dibujuk Belanda menyerah dengan iming-iming candu. Dari semua kelompok masyarakat yang ada di Jawa kala itu, hanya kelompok ulama dan guru tarekatlah yang dengan tegas mengatakan bahwa candu adalah haram. Kelompok ini dan para pengikutnya tidak pernah bisa terpapar untuk menggunakan candu. Karena hal inilah Belanda sangat membenci golongan ini. Kedua, Belanda pada tahun 1854 membuat hukum yang bernama Regeringsreglement. Hukum itu membuat strata sosial yang memisahkan beberapa kelompok, yaitu golongan pertama atau kelas 1 adalah bangsa Eropa, kelas 2 adalah bangsa Timur Jauh, Tionghoa, Arab, dan India, dan warga kelas 3 atau paling bawah adalah pribumi atau inlander. Penerbitan Regeringsreglement ini bukan tanpa sebab. Belanda sangat menyadari bahwa sejak kedatangan mereka pertama kali di Nusantara, kelompok Islam inilah yang selalu menganggap mereka sebagai golongan yang tidak boleh dipanggil sebagai tuan. Sikap kelompok Islam ini bukan tanpa sebab. Mereka yang mewarisi tradisi Majapahit dan Demak selalu menganggap bahwa orang asing lebih rendah derajatnya daripada warga pribumi. Disebutkan pada zaman Majapahit,
kelas sosial masyarakat didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini saat itu. Semakin besar keterikatan seseorang atau kelompok dengan dunia atau materi, maka semakin rendah kedudukannya dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin kecil keterikatannya dengan materi atau dunia, maka semakin tinggi kedudukannya dalam masyarakat. Atas dasar itulah, pada masa Majapahit atau Mataram kuno, struktur masyarakat itu terdiri dari 7 lapisan atau kelas. Pertama, Brahmana. Kedua, Ksatria. Ketiga, Waisya atau petani. Keempat, Sudra atau saudagar. Kelima, Candala atau jagal, algojo, dan pemburu. Keenam, Mleka atau pelayan atau orang asing. Dan ketujuh, Tuka atau penipu, begal, rampok, dan maling. Tradisi strata sosial ini kemudian diwarisi oleh kelompok Islam, yang mana salah satunya adalah sikap tidak sudi menganggap Belanda atau orang asing sebagai tuan. Apapun alasannya, Belanda adalah orang asing dan hanya cocok jadi pelayan. Ketiga, sejak berakhirnya perang Diponegoro tahun 1830, para pengikut Diponegoro menyebar ke seluruh penjuru Jawa. Mereka ini kemudian mendirikan pesantren dan kepada santrinya, mereka ini selalu menebar kebencian pada Belanda. Mereka tetap menganggap Belanda sebagai bangsa asing atau kafir. Sadar akan luasnya wilayah penyebaran mantan pendukung Diponegoro ini yang tidak akan mungkin dihadapi dengan pasukan dan senjata, Belanda kemudian melakukan yang namanya perang pemikiran. Tujuannya tentu saja untuk melemahkan ajaran Islam. Salah satu hal yang dilakukan Belanda adalah pendirian lembaga Javanologi bernama Institut Bahasa dan Budaya Jawa atau Head Institute for the Javanese Thought. Melalui lembaga ini, Belanda kemudian mencoba merekonstruksi sejarah Jawa dan Islam dengan narasi yang mengkerdilkan Islam, membonsai peran Wali Songo, dan yang terpenting adalah memisahkan Islam dengan Jawa. Masih menurut Agus Sunyoto, beberapa karya yang Belanda susun dan terbitkan pada tahun itu antara lain Babat Kediri 1850, Serat Darmo Gandul 1850, Suluk Gatoloko 1850, Kronik Sampokong 1850, dan Kidung Sunda 1860. Mengenai Kronik Sampokong ini, Agus Sunyoto sampai mengejarnya ke Belanda. Dan saat ia menanyakan hal ini pada De Graaf pada sekitar tahun 1980-an, ia mendapat jawaban kalau kronik itu hanya akal-akalan Belanda saja. Demikianlah Belanda sangat pandai merekayasa sejarah Nusantara ini. Diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan sebagai sumber dan referensi. Meminjam bahasanya Agus Sunyoto, sumber yang digunakan sebagai referensi harus jelas sanadnya. Ia mesti seperti hadis, harus punya kelas. Apakah asli atau palsu, lemah atau kuat, dan seterusnya. Dan apa yang disampaikan Agus Sunyoto ini sejalan dengan konsep kritik sumber dalam ilmu sejarah. Tidak mengapa menggunakan data Belanda, asal pandai memilah, dan yang terpenting adalah kita mesti mampu memberikan interpretasi atas sumber tersebut. Yang terakhir, tidak semua data Belanda atau Eropa itu buruk. Darinya, kita bisa belajar tentang sistematika berpikir yang runut dan sistematis. Dua hal ini yang mesti kita semangati dalam menyusun sejarah Lombok atau Indonesia. Tanpa dua hal itu, percayalah, kajian sejarah yang dihasilkan kalangan lokal atau pribumi akan tetap dianggap mengada-ngada. Cocokologi, megalomania, dan mistik historis.